Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT seperti energi surya, angin, air, dan panas bumi. Namun pemanfaatannya masih belum optimal karena minimnya pendanaan. Meski pemerintah telah menetapkan target transisi energi, alokasi dana masih rendah yang menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu segera diatasi. Menurut laporan Kementerian ESDM, pengembangan proyek EBT terhambat karena biaya tinggi, akses pembiayaan yang rumit yang menyulitkan investor, dan minimnya infrastruktur, sehingga investasi dan efektivitas proyek pun rendah. Lebih lanjut, resiko dalam proyek EBT yang tinggi menjadi pertimbangan investor untuk terlibat. Biaya investasi untuk proyek ini sangat besar, tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan modalnya. Di sisi lain, menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Energi Angin Indonesia, proyek ini berisiko tinggi karena kinerjanya yang dipengaruhi oleh alam. Salah satu sumber daya alam yang berpengaruh adalah angin. Angin di Indonesia bersifat musiman atau fluktuatif, sehingga dapat menyebabkan proyek ini tidak berjalan optimal pada waktu tertentu, apalagi kondisi alam yang berada di luar kendali. Selain itu, regulasi dan kebijakan juga menjadi akar masalah minimnya pendanaan pada proyek EBT. Kebijakan yang belum stabil dan juga menyulitkan membuat investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Banyak investor mengeluh bahwa belum adanya undang-undang yang mengatur pemanfaatan tersebut. Hanya ada satu yang mengatur, yaitu Peraturan Presiden 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Investor mengaku peraturan ini dinilai belum cukup untuk mencegah resiko dan juga kerugian di masa depan dengan nilai yang dikeluarkan. Oleh karena itu, solusi yang dapat diambil adalah pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengembangan EBT di Indonesia. Selain itu, menurut penelitian Alparians Database Indonesia, perlu dibuat Grand Bank, yaitu sumber pendanaan khusus yang berperan untuk membantu pendanaan dalam pengembangan EBT. Kesadaran masyarakat akan permasalahan energi harus ditingkatkan. Generasi muda juga memiliki peran dalam mendukung EBT melalui penghematan energi. Oleh karena itu, pengelolaan dan penghematan energi merupakan wujud tanggung jawab terhadap lingkungan sekaligus ketaatan pada perintah Tuhan yang mencerminkan rasa syukur dan hormat padanya.